Ruben, dia kerja di Gojek di bagian IT-nya. Yang kedua namanya Joshua, mengambil studi kedokteran di UPH. Dan yang ketiga bulan lalu baru wisuda di UGM, mengambil hubungan internasional. Saya sendiri selesai dari kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 85. 8 tahun 8 bulan saya selesai. Teman-teman saya selesainya ada yang 5 tahun 8 bulan, ada yang 6 tahun, tapi saya karena disayang dengan dekan, jadi 8 tahun 8 bulan. Lalu mengambil kerja, wajib kerja sarjana 2 tahun di Kalimantan Tengah, kembali mengambil studi spesialisasi di bidang anestesiologi. Tapi ada satu titik di dalam hidup saya ketika menjelang akhir pendidikan spesialisasi saya, bukan tertarik atau ditarik atau tertarik, atau saya sudah nggak tahu lagi pakai istilah apa, tapi akhirnya saya terjun melayani atau terkondisi untuk melayani orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang terkena narkoba, yang terkena HIV/AIDS dan masalah-masalah keluarga lainnya. Sehingga saya terkondisi harus mengambil pendidikan S2 di bidang teologi, khususnya pastoral counseling, dan akhirnya dipercaya mendapatkan gelar doktor di bidang pastoral counseling. Nah, itu perjalanan hidup saya. Saat ini saya dipercaya sebagai seorang GM, HRD, CSR, dan GA. Jadi tiga bagian ya. GM bagian HRD, GM bagian CSR, GM bagian GA. Di sebuah perusahaan perkebunan dan perkayuan, kantornya di Duku Atas. Jadi tadi Brian telepon, sampai mana Pak? Saya bilang sampai di stasiun MRT Istora Mandiri. Jadi naik MRT, enak naik MRT. Nah, itu saya. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh ya. Mau tanya-tanya lagi pekerjaan saya, kenapa kok bisa ke perusahaan. Sebelumnya saya aktif di berbagai yayasan pelayanan dan juga sebuah lembaga yang disebut sebagai lembaga atau yayasan apologetik, pengembangan apologetika Indonesia. Baik, siapkan Alkitab Bapak Ibu, kita akan membaca dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayat 1 ayat saja, ayat 16 ya. Ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada beberapa pertanyaan ketika saya diminta untuk membawa satu, katakanlah, diskusi tentang iman Kristen. Pertanyaan pertama begini, apa bedanya Allah orang Kristen dengan Allah agama-agama lain? Sama nggak? Allah orang Kristen kan sama-sama menyebutkan Allah, sama nggak? Pertanyaan kedua, apakah setiap orang yang hidupnya baik di luar orang Kristen tetap tidak akan masuk surga? Kalau nggak masuk surga, kenapa? Pertanyaan nomor 3, mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan? Pertanyaan nomor 4, mengapa Tuhan menciptakan manusia kalau akhir-akhirnya manusia yang berdosa masuk neraka? Pertanyaan nomor 5, apakah Tuhan itu ada? Ada bukti nggak tentang keberadaan Tuhan? Pertanyaan nomor 6, siapa yang menciptakan Tuhan? Dari mana datangnya Tuhan? Pernah terpikir nggak 6 pertanyaan ini di benak kita? Ini pertanyaan dari anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Jadi mereka juga berpikir, maksud saya begitu. Ya. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan atau pikiran-pikiran kita sering nggak dapat jawaban. Lalu kita mulai frustrasi dan mengambil jalan pintas seperti bartender tadi. Udah nggak usah dipikirin dah, pokoknya impoten. Gitu. Ya, pokoknya kamu nggak punya akuarium, impoten kan. Seringkali kita begitu. Usia 3 SD, kelas 3 SD, mulai masuk dalam pikiran saya pertanyaan yang tadi, Tuhan itu ada nggak ya? Lalu
dia ada, siapa yang bikin? Lalu saya tanya sama bapak saya seorang psikiater, Pak, Tuhan itu yang buat siapa? Kamu ini nanyanya yang aneh-aneh. Ya, mau tahu aja. Kenapa? Gue gak bisa tidur nih. Karena masuk terus kan. Yang ciptain Tuhan siapa? Lalu yang ciptain pencipta Tuhan itu siapa? Yang ciptain terus muter tuh. Jadi gak bisa tidur lah akhirnya kan. Ya saya gak bisa tidur. Papa juga mungkin terbatas berargumentasi. Papa cuma bilang, udah kalau kamu gak bisa tidur, kamu hafalin aja doa Bapak kami. Oh gitu ya Pak? Ya, jadi saya menghafalkan. Sebetulnya kalau kita nggak bisa tidur, kayak pernah tahu nggak tuh orang kalau nggak bisa tidur disuruh hitung domba, 1000 domba, orang satu. Itu kan otak memang jadi capek dan akhirnya tidur. Jadi nggak usah doa Bapak kami juga. Sebetulnya kalau mikirin sesuatu konsentrasi lama-lama tidur juga gitu. Ya tapi Papa punya akal gitu. Nah baru kurang lebih katakanlah 10 tahun terakhir saya mendapatkan jawabannya tentang siapa yang menciptakan Tuhan. Itu. Tapi saya mau garis bawahi bahwa anak-anak remaja dan anak-anak kecil pun sebetulnya berpikir. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa nggak usah kamu pikirin. Nah kan satu kalimat yang nggak ada artinya, seumpama Bapak Ibu Saudara ketemu seorang teman yang lagi bersedih, lalu teman itu bilang, gue habis putus pacar nih. Ya udah lo nggak usah pikirin, lo baru putus pacar. Itu kalimat nggak ada artinya loh. Karena pada saat yang sama saya sedang mengingatkan dia, ngerti ya? Kamu nggak usah dipikirin lah, kamu habis putus pacar. Lah barusan saya ngajak dia berpikir, ngerti ya? Jadi kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada artinya. Nggak usah dipikirin, loh gimana? Manusia sepanjang hidupnya berpikir. Makanya seringkali saya merasa saya memperlakukan Allah itu tidak adil. Kenapa kalau di kantor saya kerja serius. Mikir bener, ini bagaimana nanti ya kalau pegawai nanti minta naik gaji gini. Tapi kalau firman Allah, saya seringkali apa. Kita seringkali melakukan satu perbuatan yang kurang pas gitu menurut saya. Justru pada saat kita membaca ini, menurut saya kita mengerahkan segenap kemampuan berpikir kita. Tapi memang harus dikurung dalam satu kekudusan. Karena kalau tidak, kita bisa jadi kayak Adam dan Hawa tuh. Karena seharusnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang berpikir dan berlogika. Tapi dia punya kemampuan di balik itu adalah menentukan pilihan pikirannya. Nah pada saat diganggu sama setan di Kejadian pasal 3, sekali kali kamu tidak akan mati. Gitu. Nah ini pikiran ini mulai mengganggu. Nah udah jatuh dalam dosa belum? Belum. Karena konsep itu baru masuk ke dalam pikiran. Apa iya ya? Akan mati ya? Nah pada saat dia menentukan betul konsep yang dia dimasukkan itu dia jatuh dalam dosa. Makanya dosa dalam kekristenan yang saya temukan nggak sesederhana ketika saya melakukan satu perbuatan tak pembunuhan, percabulan dan lain sebagainya. Tapi ketika pikiran saya memilih, asik juga nih, Jumat adalah malam dugem sedunia. Lalu saya memutuskan, oke, gue pergi. Itu jatuh saya. Ngerti ya? Makanya dosa dalam kekristenan itu memang standarnya tinggi sekali. Nggak bisa seorang manusia pun menghapuskan atau menebus dosanya sendiri dalam kekristenan yang saya temukan. Kenapa? Baru saya pikir, pokoknya saya bisa balas Tuhan dengan bayar perpuluhan. Saya udah berdosa. Karena ada etikat di balik saya memberikan perpuluhan itu yang nggak benar. Kan begitu. Jadi kekristenan itu, maaf saya bukannya mengagul-agulkan, tapi saya belajar, saya kepengen tahu sih. Karena dulu saya pikir juga, adalah yang penting berbuat baik. Tapi berbuat baik berdasarkan standar apa? Standar saya. Kalau begitu saya jadi Tuhan dong. Semua orang mesti nyembah saya, karena standar kebaikan yang saya pakai adalah standar saya. Nggak bisa begitu, saya terus akhirnya frustrasi, akhirnya saya bilang, udah dah, tinggalin aja semua. Jadi saya masuk jadi ateis praktis. Saya mencoba kejawen, saya mencoba pelajari agama Islam, agama Hindu. Aduh, saya bilang semua ya sama aja. Berbuat baik. Tapi bagaimana dong ini di dalam sini? Bagaimana yang membebasin ini siapa nih? Yang bobrok ini?
Ya, dan pikiran saya semakin lama semakin larut gitu. Nah, saya mengucap syukur. Pada akhirnya saya dealnya gitu. Banyak pekerjaan yang saya lakukan berkaitan langsung dan tidak langsung dengan kemampuan orang berpikir. Tuh, jadi saya menyimpulkan, karena saya suka mikirin, mulai dari mikirin asalnya Tuhan, Tuhan juga menjebloskan saya ke dalam pekerjaan yang harus banyak menggunakan pikiran. Gitu, harus menggunakan pikiran. Contohnya, orang konseling, kan itu nguras pikiran saya tuh. Ini maksudnya mau kemana dia? Dia, saya mau bercerai dong. Oke, bercerai. Ya. Istri saya pukul saya. Jadi supaya dia nggak dapat harta gono gini, saya mau minta surat keterangan dari dokter bahwa saya depresi. Orang depresi biasanya nggak ngaku ya, ini ngaku depresi. Saya depresi karena dipukul oleh istri saya. Dokter bisa nggak buatin surat keterangan. Itu setelah 2 jam lebih berbicara, baru saya ngerti, oh dia tujuannya bukan karena mau ngomongin perceraian, mau dapat secari kertas yang menekankan dia depresi, nanti dia bisa tuntut istrinya supaya dia tidak bagi harta gono gini. Itu tujuan. Jadi yang pertama begini ya, ini renungan saya ini, kalau Bapak Ibu, karena tadi saya tanya sama dia bilang udah 12 tahun, Bapak Ibu perhatikan kalau para hamba Tuhan membawa renungan itu biasanya ada 2 cara besar ya. Yang pertama gaya topikal, dia membahas satu topik lalu dia dasari dengan firman Tuhan. Yang satu sifatnya eksposisi. Kalau eksposisi itu lebih susah dalam waktu terbatas, karena kalau eksposisi itu satu bagian perikop dia harus gali dalam-dalam. Nah, saya pakai gaya topikal sebetulnya. Jadi satu materi kita bahas. Jadi pikiran itu pertama begini ya. Pikiran Bapak Ibu Saudara dan saya adalah terbatas. Kita harus akui. Kita terbatas. Nggak mungkin tidak terbatas. Pikiran kita terbatas. Sehingga pikiran yang terbatas itu belum tentu benar. Maka kita seringkali munculkan apa? Asumsi. Nah, kalau asumsi itu naik kelas, biasanya menjadi labeling. Kita ngecap orang. Pertama asumsi. Asumsinya apa? Oh, kalau kebaktian dia suka telat. Itu asumsi. Nah, begitu kita duduk memang dia nggak datang, kita mesti labeling dia gitu. Betul kan? Dia belum datang. Nah, kalau dia nggak datang juga datangnya terus makin lama dan berulang lagi, kita naik kelas lagi. Mulai menghakimi. Emang dasar si tukang telat. Setelah itu, akhirnya yang paling tinggi kelasnya adalah mengutuki. Sampai Tuhan Yesus datang juga dia akan telat terus. Ya, jadi lihat ya, mulainya di asumsi. Kita bermain di asumsi. Asumsi itu identik dengan malas. Kita malas cross check. Ada apa? Kenapa kamu telat? Itu terjadi dalam rumah tangga juga. Suami istri seringkali berasumsi gitu. Asumsi berasumsi. Nggak mau nanya. Ya, nggak mau bertanya, nggak mau berkomunikasi. Hindari asumsi. Boleh aja munculkan asumsi, tapi cross check lagi. Betul nggak kamu begini? Betul nggak kamu? Yang ngajak ke papringan itu saya. Lihat pasar tadi ya. Tapi yang kepingin benar adalah istri saya. Pulang dari papringan, saya cuma mau ngecek aja ke istri saya. Kamu seneng nggak? Terima kasih ya papi. Dia bilang, terima kasih ya papi. Gitu. Ihnya panjang gitu. Ya. Saya pikir, oh ya dia seneng lah. Tapi kan sebelumnya saya berasumsi. Jangan-jangan dia senang. Gitu. Nah, ini seringkali kita munculkan asumsi ini ketika orang bereaksi berbeda dengan apa yang kita harapkan, kita munculkan kekecewaan. Kan begitu dasar. Ya, kita munculkan kekecewaan. Sementara di dalam jiwa manusia itu, karena pikiran kita terbatas, kita banyak kali nggak bisa mengingat secara detail dari kita kecil. Kan nggak bisa kan? Paling ada momen-momen aja yang kita ingat. Ya kan? Jatuh dari pohon, atau dapat hadiah pas ulang tahun umur sekian. Tapi itu pun nggak bisa secara detail gitu. Waktu jatuh dari pohon, saya naiknya pakai kaki kiri, kaki kanan, pakai warna. Kurang bisa kita ingat secara detail. Karena kita terbatas pikiran kita. Maka terminologi waktu kan dalam bahasa Yunani itu ada kronos, ada satu lagi apa ya?
Kairos. Nah, Kairos itu kalau kita tulis, misalnya kalau tulis kurikulum vitae yang kita tulis adalah Kairos kita. Lulus SD tahun sekian, lulus SMA dan seterusnya. Kita nggak tulis Kronos kan. Kelas 1 SMP saya masuk sekolah pakai baju, kan nggak begitu gitu. Nah, kurikulum vitae itu Kronos. Nah, Kronos ini yang membuat kita bisa mengingat-ingat sebetulnya. Tapi tetap terbatas. Maka biasanya hal-hal yang buruk, karena kita nggak bisa ingat detail, kita masukkan ke alam bawah sadar kita, subconscious. Makin lama, masuklah dia ke dalam alam tidak sadar kita, unconscious. Nah, tapi ini bukan berarti tidak ada masalah. Itu menjadi banyak kali orang yang disebut sebagai unfinished business dalam hidupnya. Karena yang terjadi di subconscious dan unconscious, itu seringkali tanpa disadari muncul ke permukaan. Misalnya ya, contoh kasus nih. Ada worship leader, wah semangat sekali. Lalu dia bilang, angkat tangan. Dia lihat ada yang nggak angkat tangan, dia kecewa. Lalu dia bilang, itu yang tidak mengangkat tangan nggak menghargai Tuhan. Yang mau dihargai siapa sebetulnya? Diri dia, bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak perlu dihargai, dia udah berharga. Tapi kan dia kecewa. Nah, ternyata waktu digali, di dalam subconscious dan unconscious dia kepingin dihargai. Karena nggak pernah dihargai di rumah. Ini unfinished business nih. Unfinished business. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba cek kalau lagi saat teduh, apa sih unfinished business saya kira-kira? Kalau mau tahu gampangnya bagaimana? Kita munculkan tingkah laku yang suka aneh-aneh. Suka aneh-aneh. Dalam kerjaan misalnya menentang otoritas, menentang atasan, kritik terus. Ya, itu jangan-jangan ada unfinished business. Gitu ya. Atau kalau saya dulu unfinished business-nya karena mama di rumah itu orangnya detail, cerewet dan lain sebagainya. Wah, kita dilarang ini, dilarang itu. Wah, saya jadi kurang menghargai wanita. Sempat dalam hidup saya kurang menghargai wanita. Jadi wanita sering saya pakai sembarang untuk objek aja. Tiba-tiba Tuhan naruh istri saya lebih cerewet dari ibu saya. Jadi saya bilang, kenapa gue dapat yang kayak begini ya nih? Ini 3 kali dalam hidup pernikahan saya berusaha untuk bercerai. Tapi saya bilang, aduh, juga deh ya. Kenapa sih baru begini aja? Begini aja, udah saya ini lagi. Saya belajar terus, ternyata saya menemukan begini. Justru Tuhan menempatkan istri saya untuk belajar menghargai wanita. Kan kamu dulu gak mau, sekarang saya kasih ujiannya nih. Dulu kan kamu udah dilatih gitu, 30 tahun ketemu dengan mama. Nah sekarang ujiannya nih. Baru saya bersyukur ketemu Yudit yang cerewetnya luar biasa. Jadi kalau kami naik mobil bersama anak-anak gitu ya, kalau dia udah mulai, kalian begini. Saya dan anak-anak mulai ngeliat, habis ini siapa nih? Bener juga. Kena splatterannya gitu. Kamu juga ini. Waduh, kita ketawa aja. Ya, tapi begitu ya. Nah, jadi pikiran kita terbatas, belum tentu benar, dan cenderung negatif. Udah pastilah. Orang senyum sama kita, ada maunya. Orang gak senyum sama kita, sombong banget sih. Jadi cenderung kita negatif. Keserempet angkot, saya nggak pernah ketemu tuh kasus keserempet angkot lalu orangnya puji Tuhan, haleluya, nggak pernah. Paling dikit dia munculkan, gimana sih mobil SIM-nya beli kali, atau sampai keluar kata-katanya cenderung negatif. Kenapa? Ya karena saya tidak lain menemukan, mau pakai ilmu sosiologi, mau pakai ilmu psikologi, mau pakai ilmu biologis, nggak bisa memberikan jawab. Jawabannya cuma ada karena manusia sudah berdosa. Sehingga ketika harus memilih, cenderung yang ingin saya pilih yang sesuai dengan keinginan saya, dan keinginan saya adalah memaki, bukan bersyukur. Itu kalau bicara pikiran manusia. Sehingga waktu John Wesley bertanya kepada ibunya, Ma, menurut Mama itu dosa itu apa sih?
Mamanya kasih jawaban begini, apapun yang melemahkan akal sehat, merusak kelembutan hati nurani, mengaburkan kepekaan akan Tuhan, dan menyingkirkan hal-hal rohani, dan apapun yang menguatkan kedagingan dan menindas akal sehat, itulah dosa walaupun nampaknya murni. Walaupun nampaknya murni. Nah, jadi dosa ini bukan perkara yang mudah menurut saya. Menurut saya bukan perkara yang mudah. Ya. Satu, saya punya kemampuan untuk memilih. Kedua, cenderung pilihan saya adalah negatif atau jahat. Dan jatuhlah saya di dalam dosa. Maka Rasul Paulus dalam surat di Roma, dia mengatakan begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Lalu dia katakan begini ya, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi hanya melalui Yesus saya menemukan beres nih dosa saya. Tapi masih bisa berdosa nggak? Masih. Bukan berarti saya mulus-mulus aja. Masih bisa berdosa. Tapi saya sudah punya hak untuk diampuni dosa saya. Karena dia sudah melalui satu proses untuk mengampuni dosa semua manusia. Yaitu proses di kayu salib. Sehingga ada yang lain nggak? Saya harus katakan dan berani saya katakan seterusnya, tidak ada yang lain. Karena kalau ada jalan lain, menurut saya kayaknya Tuhan sembunyiin jalan yang lain itu. Kan banyak orang ketika ditantang kan bilang, nanti dah mungkin ada jalan lain. Loh, sampai saat ini dan seterusnya saya yakin jalannya hanya itu. Maka klaim bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, hanya Yesus yang berani mengeluarkan. Nggak ada tokoh agama lain. Coba dah, pelajari semua tokoh agama, mau agama apapun boleh kita paparkan di sini. Apakah berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Hanya Yesus. Kalau klaim itu betul, berarti memang dia Tuhan. Tapi kalau ada jalan lain, berarti dia bohong. Gugur semua pengajarannya. Kalau pengajaran dia, karena yang namanya kebenaran, itu harus satu komprehensif yang terikat satu dengan yang lainnya. Dan nggak boleh ada kontradiksi. Kebenaran itu absolut, tidak boleh ada kontradiksi. Kalau ada kontradiksi, ngawur sudah. Nggak benar itu. Ya, maka seorang ateis mencoba meneliti jalan kehidupan dari Yesus ini. Seorang ateis ya, ahli sejarawan ya, saya bacakan ini ya. Lalu dia menyimpulkan begini. Karakter Yesus bukan hanya menjadi dasar kebajikan yang tertinggi, tetapi sekaligus dia memberikan hal-hal yang praktis untuk dilakukan. Di catatan kehidupannya yang hanya 3 tahun itu, ia telah memberikan pengaruh yang demikian besar. Dia melakukan hal-hal untuk membaharui dan melunakkan hati manusia jauh lebih banyak dibandingkan dengan semua filosof dan para pengajar moral yang pernah ada. Ini orang ateis. Jadi kita mau bilang apa tentang Yesus? Saya anjurkan Bapak Ibu, kalau mau percaya, puji Tuhan. Nggak percaya atau setengah percaya, gali terus tentang Yesus. Siapa dia, kehidupan dia bagaimana, perkataan-perkataan yang dia ucapkan, kita pelajari. Itu dalam sekali, sebetulnya nggak sesederhana yang sekedar ditulis. Karena ketika dipelajari, paling tidak ketika saya pelajari dan saya coba diskusi dengan beberapa orang, termasuk guru saya, termasuk teman-teman, kami coba mendiskusikan tentang, ini benar nggak sih ini Yesus nih? Kalau dia salah bagaimana? Nah, saya menggunakan pertaruhan dari Blaise Pascal. Blaise Pascal itu bikin taruhannya begini. Kalau dia ternyata bukan Tuhan, atau saya nggak percaya dia bahwa Tuhan, saya tidak punya standar kehidupan dalam hidup saya untuk menjadi lebih baik. Hidup saya akan morat-marit. Walaupun mungkin saya kaya raya, tapi kalau dia datang nanti sebagai betul-betul sebagai Tuhan, semua saya ini akan habis. Itu pilihan pertama. Dan pilihan kedua, saya percaya bahwa dia Tuhan.
Tapi saya hidup menderita dan hancur-hancuran, didera, disiksa, dan lain sebagainya. Mungkin saya kehilangan di dalam segala kehidupan saya. Tapi ketika dia datang nanti sebagai raja, saya dapat lagi semua. Itu pertaruhan Blaise Pascal. Blaise Pascal itu seorang matematika yang ulung, yang pada akhirnya menemukan prinsip-prinsip komputer. Dia berpikir dan dia meninggalnya usia 32. Jadi saya mendorong Bapak Ibu untuk menggali lagi. Ayat yang kita bacakan di awal, kenapa Yesus? Apa pikiran Yesus? Paling tidak ada 4 hal dalam pikiran Yesus. Tapi aku memiliki pikiran Yesus. Yang pertama, tentang kasih. Kasih ini berbeda sekali dengan kasih yang ada di dunia. Karena kata kasih, Paulus sering menggunakan agape, agapos, agape. Kasih yang walaupun kamu sampah, saya bisa membentuk kamu menjadi sesuatu yang berharga. Itu kasih, agape. Yang kedua ada pengorbanan. Pengorbanan yang ketiga ada pengampunan. Bicara soal pengampunan, ini sebetulnya topik sendiri ya. Kalau nanti saya diundang lagi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ada topik sendiri tentang pengampunan. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa orang yang kuat adalah orang yang bisa mengampuni. Orang yang bisa mengampuni. Seorang penginjil dari Belanda, dia mengatakan begini, inti kekristenan atau tolok ukur tingkat spiritualitas seseorang bukan ditentukan berapa pintar dia berkhotbah, berapa banyak dia hafal firman Tuhan, berapa merdu dia menyanyi, berapa banyak dia melayani. Tapi tingkat spiritualitas kekristenan ditentukan seberapa mampunya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena itu inti kekristenan. Dan yang keempat adalah kekudusan hidup. Bapak Ibu, inilah yang saya bawakan pada siang hari ini tentang pikiran. Kuasailah pikiran, tundukkanlah pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Sebagai penutup, saya menceritakan sedikit tentang kesaksian saya. Lalu saya akan bacakan apa yang James Stewart, seorang teolog dari Skotlandia, menuliskan tentang siapa itu Yesus. Jadi di penghujung pendidikan spesialisasi saya terpanggil untuk bertobat. Karena saya banyak melihat orang mati. Orang anestesi itu kan stresnya tinggi ya. Sementara kami mesti kerja di ICU juga. Jadi di ICU itu banyak orang yang setengah mati dan lain sebagainya. Jadi saya mulai bertanya, ini orang-orang setelah dari sini kemana ya? Maksudnya jiwanya ini. Dan suatu saat ada kemungkinan saya juga di situ. Lalu saya mulai takut. Kayaknya hidup gue masih berantakan. Bagaimana kalau memang Tuhan itu datang, gue bisa nggak ya hadapin? Wah, mulai takut saya. Mulai takut. Akhirnya ketemu seorang hamba Tuhan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, seorang dokter juga. Tapi belakangan dia mimpin partai itu, Partai Damai Sejahtera, Dr. Yandi Utaswin. Jadi saya banyak berdiskusi sama dia, akhirnya dia menguritkan saya. Tanggal 29 Juli tahun 92, di situ saya memutuskan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Jadi mulai bertumbuhlah keinginan membaca, menghafal, mau bersaksi juga. Cuma istilah kerennya lagi on fire gitu ya, kan suka nabrak-nabrak tembok. Nah, kebetulan temboknya terlalu tebal gitu. Jadi ada seorang yang dirawat di ICU. Saya terbeban untuk cerita tentang Yesus. Saya lihat kok dia dikunjungi banyak orang. Nah, saya tahu ini orang pasti habis lah di ICU. Jadi saya terbeban, saya cerita. Tapi keluarganya masuk lalu melakukan protes. Akhirnya saya dipanggil bolak-balik. Nggak sampai kayak Ahok sih ya, tapi diinterogasi pulang pergi lah. Saya bilang, kok jadi begini, mau ngikut Tuhan susah amat sih. Saya akhirnya diskors, akhirnya dikeluarkan dari pendidikan. Padahal saya sudah dijanjikan jadi staf pengajar di situ. Kenapa papa staf pengajar, abang saya dokter juga staf pengajar. Akhirnya dipecat dari pendidikan spesialisasi saya. Saya bilang, aduh, kok begini ya ngikut Tuhan? Kan gue mau jadi benar. Kok begini? Tapi ternyata saya mendapat pencerahan, ya itu, salib. Jangan kira ikut Yesus enak. Kalau enggak dia nggak bilang dong, harus memikul salibnya setiap hari. Itu baru saya, oh iya ini begini ya. Ada harga yang harus saya bayar.
Ada harga. Jadi tawaran untuk melanjutkan ke Filipina, ke Amerika, kemana. Tapi pada saat itu juga saya bilang, aduh udah. Saya coba ikut batu. Dan perjalanan itu terus berlanjut. Waktu itu baru 1 anak. Lahir lagi anak. Istri saya masih bekerja waktu itu. Kami masih tinggal di villa mertua indah. Jadi saya juga pikir, ya udahlah. Orang tua dari istri saya juga kata, kamu tinggal sini aja. Udah. Nah, akhirnya saya mendapatkan pencerahan demi pencerahan. Dan kalau dibilang beres nggak sih hidup Pak Dokter Andi? Nggak juga. Nggak beres-beres amat sih. Godaan itu kan ada tiap kali tuh. Peperangan itu kan ada tiap kali. Kita duduk di sini bisa sambil berperang kan. Ini dokter atau bukan sih ngomongnya ya? Kok begini sih orang ini? Kan begitu. Iya kan? Kita bisa nerawang kemana-mana. Karena itu kemampuan otak yang luar biasa. 1 menit Bapak Ibu bisa berpikir sampai 400 kata loh masuk. Makanya kalau pengkhotbah itu pelan-pelan, ngomongnya Bapak Ibu, saudara, dia selesai khotbah Bapak Ibu doa syafaat. Kan begitu kan? Betul kan? Pada ketiduran kan? Makanya jago-jago motivator itu kan ngomongnya perhatikan loh. Untuk apa? Dia udah tahu otak kita ini paling tahan 15 menit lah konsentrasi. Habis itu mulai bercabang-bercabang pikirannya. Kemana-mana jemuran lah, mau ngapain lah. Di sini ditungguin sama bos lah, rapat lah. Kan begitu. Tapi itu manusia. Itulah manusia. Jadi memang kalau ditanya beres nggak hidup dokter, saya belum berani katakan. Saya menyimpulkan selesainya saya ada 2 hal. 1, saya mati di dalam iman saya. Itu waktunya selesai, saya diwisuda. 2, Yesus datang kembali. Itu saya diwisuda juga. Mana yang duluan? Saya nggak tahu. Tapi selama saya menunggu, saya berusaha dengan kekuatan Tuhan memenangkan perang ini. Memenangkan perang ini. Dan puji Tuhan, seringkali Tuhan mengingatkan melalui hal-hal yang kecil-kecil. Hal yang kecil-kecil. Ada kalanya saya tetap mengeraskan hati. Ada kalanya saya keras, enggak. Terus aja terus. Nanti gampang. Tapi Tuhan terus dia mengingatkan. Ya. Tiba-tiba putar radio lah, tiba-tiba Senin kemarin di Citos. Itu di Citos ternyata Senin sore gitu, di atas itu bandnya lantunkan puji-pujian rohani. Saya baru tahu, siapa itu band? Saya lagi duduk, saya dengar, kok ini lagu gereja nih? Lagu puji-pujian. Engkau ada bersama. Kok di atas itu anak-anak muda nyanyi, band lengkap. Jadi itu saya pikir Tuhan tidak akan berhenti mengingatkan kita karena Dia ingin kita ini benar-benar kudus. Ya. Oleh karena itu sebagai ini benar-benar penutup. Ya. Ini benar-benar penutup. Saya bacakan James Stewart menuliskan tentang Yesus. Di bawah ini adalah hal-hal yang mulia dari Perjanjian Baru. Kemenangan dari musuh-musuhnya yang sepertinya sangat berarti, Ia gunakan untuk mengalahkan mereka. Dia membuat prestasi gelap mereka justru untuk mendukungnya. Mereka memakunya ke kayu, dan mereka tidak tahu bahwa dengan tindakan itu, mereka mempersembahkan dunia ke kakinya. Mereka memberinya salib, dan mereka tidak menduga bahwa itu akan dibuatnya sebagai tahtanya. Mereka melemparkan dia ke gerbang kematian, tidak tahu bahwa pada saat itu juga mereka membuka semua gerbang alam semesta untuk mempersilahkan Raja yang Maha Mulia masuk ke dunia. Mereka merencanakan untuk memusnahkan ajaran-ajarannya. Mereka tidak memahami bahwa justru mereka menanamkan sesuatu yang kekal di hati manusia, yaitu nama Dia, yang ingin sekali mereka musnahkan. Mereka pikir mereka telah mengalahkan Allah. Mereka tidak tahu bahwa justru Allah sendirilah yang telah mengalahkan mereka. Dia menaklukkan bukan dengan cara melepaskan diri dari misteri gelap kejahatan. Justru Dia telah menaklukkan kejahatan itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mau tidak mau kami harus tunduk di bawah karya besar yang sudah Kau lakukan, yaitu Kau mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tapi setelah itu Kau menunjukkan kemuliaan-Mu melalui kebangkitan-Mu dari antara orang mati.
tidak ada satu pihak manapun yang dapat membuktikan bahwa Engkau tidak bangkit. Tolong kami Tuhan yang kurang percaya ini, tolong kami yang baru mulai percaya, tolong kami juga yang sudah percaya untuk belajar hidup kudus. Roh Kudus, kami tahu Kau hadir juga, Allah yang Esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang siap sedia membantu kami untuk menjaga kekudusan kami. Bawa kami terus Tuhan lebih dalam, di dalam pengenalan akan Engkau. Ajarkan kami terus untuk menundukkan kemampuan kami memilih untuk menyesuaikannya di bawah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati terus persekutuan di tempat ini, berkati gedung ini, bahkan kota kami, berkati juga negeri kami, berkati pemerintah kami, bahkan berkati semua para wakil rakyat dan petugas-petugas keamanan, kepolisian, TNI, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana untuk dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Berkati juga para hamba-hamba-Mu di daerah, para gembala sidang yang Kau percayakan untuk memimpin umat-Mu. Kau berkati mereka dan Kau ingatkan mereka untuk menjadi contoh bagi jemaat-Mu. Makasih Tuhan, kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus